Halo Kidal, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku hanya menonton. Dan di sini aku kasih judul satu kata ini membuat mainanmu atau permainanmu menjadi lebih ciamik atau lebih bagus. Aku nggak kasih percentage seberapa bagus dan seberapa berguna ya tips yang bakal aku bagikan. Tapi satu kata yang aku maksud adalah fokus. Kenapa kok aku bahas tentang ini ya? Jadi satu kata ini sebenarnya sangat penting dan sangat general. Bisa dipakai di semua aspek kehidupan kita. Kalau kita kepingin usaha, itu kalau nggak fokus ya usahanya jadi terlalu banyak macam, lalu kebanyakan ya, aku nggak bilang semua. Kebanyakan nggak bisa sesukses orang yang lebih fokus ke satu produk. Lalu dalam soal edukasi atau pendidikan, kalau kita nggak fokus belajar, membagi waktunya itu antara bermain, terus belajar dan mungkin mengerjakan PR. Jadi kalau nggak fokus dalam pelajaran itu juga hasilnya nggak bagus. Nah, aku bahas mengenai badminton. Jadi di fokus yang aku fokuskan pada kali ini yaitu pandangan kita atau fokus ke bolanya itu shuttlecock ya maksudku. Itu kita harus lihat bolanya itu lari kemana dan mau diambil sama lawan yang mana. Itu kalau sudah dikembalikan, misalkan bolanya mengarah ke partner kita dan kita nggak diberi jatah, itu jangan sering-sering atau selalu lihat ke partner kita, tapi kita harus fokus ke bola atau ke lawan. Misalkan bolanya masih di daerah kita, ini kan berlangsung paling cuma 1 atau paling lama 2 detik lah. Kalau bolanya melambung melewati net terus ke daerah kita, kita boleh nggak ngelihat partner ke belakang? Kalau misalkan bolanya ke arah partner ya, bukan ke arah kita. Itu boleh nggak kita menoleh untuk melihat bolanya di mana dan partner kita mau ngambilnya itu bagaimana? Yang pertama, aku seringkali mengamati kalau Dito sama Ferry, ini keduanya sama. Mereka itu kalau nggak dikasih wayah atau nggak dikasih bola, itu sering lihat ke arah partner. Jadi aku nggak tahu ya mereka itu melihat ke arah partner itu apakah melihat badannya partner atau lokasinya partner atau bolanya. Jadi melihat shuttlecocknya atau yang keempat mereka itu melihat body language-nya partner atau enggak. Kalau body language tuh yang aku maksud apakah dia itu bisa mengembalikan dengan gaya body language yang kayak gitu itu bisa mengembalikan atau enggak. Contohnya itu kayak gini, misalkan bola itu dikasih ke arah backhand ya, backhandnya partner. Terus partner itu posisinya lagi pakai forehand atau lagi pakai backhand. Kalau pakai forehand otomatis bolanya itu bakal dilambungin atau di drop shot itu ke arah yang bisa kita perkirakan lah. Jadi kalau aku sendiri ya, ketika aku melihat ke partner yang di belakang, itu aku nggak akan menoleh sampai belakang sekali. Kadang-kadang sih memang aku melakukan itu, tapi kalau bolanya lagi kita main cepat, itu aku akan menoleh cuman kira-kira kalau kita lihat jam ya, itu kira-kira ke arah jam 3 itu maksimal udah. Terus kepala kita ya itu udah jam 3 itu udah maksimal, jangan noleh sampai ke arah jam 4. Tapi kita bisa melirik untuk bantu penglihatan lebih jelas, kita bisa melirikkan mata
supaya bisa ngelihat dengan sudut mata kita. Jadi partner kita itu mau melakukan pengembalian bola yang seperti apa. Jadi kita sudah punya gambaran. Nah ini sangat penting ya. Jadi kita nggak sekedar cuman lihat partner itu di mana atau partner yang ngambil atau enggak, tapi kita harus lihat mereka itu gerakannya itu seperti apa. Jadi kita bisa berasumsi atau mendapat gambaran kira-kira bolanya itu bakal ditaruh di mana. Sama seperti lawan kita yang melihat partner kita. Tapi kita yang dapat kayak bocoran duluan karena bolanya itu kan di kita dan kita eh, bolanya itu harus melewati net kan ke lawan, daerahnya lawan. Jadi kita yang dapat bocoran duluan. Oh, sama partner mau ditaruh kayak gini, soalnya posisinya udah kayak gitu. Itu kan kita bisa tahu dari pengalaman lah. Lalu kalau udah dapat informasi kayak gitu, kita bisa siap-siap. Ya tentunya kita harus bela tim kita sendiri ya, jangan ngelihat oh ternyata partnerku ada di kanan, udah aku berdiri di depannya aja menghalang-halangi dia supaya lebih sulit untuk mengembalikan. Ya enggak kan. Jadi kita maunya mau bantu partner kita itu kemana. Begitu juga yang mukul sebenarnya. Kalau partner kita dapat bola, itu sebaiknya partner itu juga melihat kita. Kita itu ada di posisi mana. Jadi enggak seenaknya sendiri kita mengembalikan bola yang kita tahu mungkin menyulitkan lawan, tapi seandainya lawan itu berhasil mengembalikan, terus nggak ada yang ngambil ke arah pengembaliannya lawan. Nah, itu kan juga menyulitkan kita sendiri dan menyulitkan partner. Misalnya kayak gini ya, partner kita itu posisinya terjepit di depan, di dekat net lah gitu. Terus bolanya sama lawan dikasih lob dan kita kembalikan ke lob juga, tapi silang atau di lurusannya partner kita ya otomatis lawan itu akan nyemes lurus lalu ngenain atau mengarahkan smashnya ke arah partner kita. Jadi seakan-akan kita itu ngempak no partner atau dipakai no. Jadi memberi makan lawan supaya memakan partner kita. Nah itu kan nggak bagus juga. Jadi kita harus mikir pengembalian yang sekiranya bisa kita susulannya itu bisa kita kembalikan dengan baik dan juga partner kita juga bisa mengembalikan. Yang pertama ya pasti nggak boleh nanggung ya. Jadi kalau nggak terpaksa kita mengembalikannya nggak boleh nanggung, nanti sama-sama mati, antara kita juga mati atau partner juga mati karena bola pengembalian kita itu salah. Aku punya pertanyaan menarik ya. Tempo hari aku juga kasih pertanyaan ini di TikTok aku. Jadi sebelum lawan itu mukul, itu yang kita lihat atau yang kita amati itu apanya? Apa gerak tubuhnya, tangannya, atau kepala raketnya, atau shuttlecocknya? Nah, kita itu harus tahu dulu hal-hal yang seperti itu supaya kita bisa merencanakan pukulan pengembaliannya itu nanti bagaimana. Untuk mengembalikan bola kan kita harus mengejar atau berlari ke arah shuttlecock itu berada ya. Terus baru kita decide mau pakai pukulan apa dan mau diarahkan balik kemana. Soalnya permainan badminton kan ya bukan kayak main volley yang bolanya itu harus kayak dibikin dilempar-lempar beberapa kali di daerah kita sama teman-teman. Terus pada akhirnya disiapkan serangan, yang satu kayak mancing bola, yang satunya nyemes. Nah, kayak gitu kan permainan volley, tapi kalau permainan badminton kan harus satu kali pukul harus bisa melewati net ke daerahnya lawan.
Maka dari itu kita itu harus fokus untuk bisa memproses eh, informasi itu. Jadi tangan lawan bolanya itu berada di mana, lalu raketnya itu berada di mana. Ini aku nggak bicara mengenai kalau sama lawan dikasih trick shot ya, tapi kan orang main itu selama 21 poin, mereka dapat 21 poin dengan cara trick shot semua kan nggak mungkin. Jadi trick shot itu bergunanya bisa dipakai cuman beberapa maksimal, ya nggak ada maksimal sih, cuman kebanyakan ya nggak sampai 10 kali lah dalam satu game ya. Nah kan sayang kalau waktu kita itu dipakai buat noleh ke belakang atau ngelihat ke arah partner. Itu kita nggak sempat memproses lebih lama. Jadi lawan itu siapnya di mana, kira-kira bisa mengembalikannya itu apa, pukulan smash, pukulan lob, pukulan drop shot, itu kita harus tahu, harus punya gambaran. Kalau kita digituin, kita biasanya melakukan apa? Ya, kita berperan menjadi lawan. Kalau lawan kita gituin, lawan bakal ngelakuin apa itu kita harus tahu. Itu berdasarkan pengalaman juga sih. Jadi kalau ada bola seperti ini biasanya sama lawan tuh ditaruh sini. Ternyata kok enggak, ya itu memang kelebihannya dari lawan kita misalnya. Tapi ya 90% kita pasti udah menduga bakal ditaruh di sini sama lawan. Jadi kita harus lebih siap. Nah kalau kita tolak terus nggak fokus ke arah lawan atau nggak fokus ke arah bola, kan kadang ada kayak gini. Jadi partner kita itu sama lawan yang A, yang di situ itu selalu kayak saut-sautan, jadi kayak main-main sendiri gitu, kayak ya mungkin mereka saling egonya saling besar, jadi mau main-main sendiri, ternyata pukulan terakhir itu diarahkan ke kita yang dari tadi diem. Nah itu kita biasanya mati kalau kayak gitu, karena dari tadi nggak dapat wayah atau nggak dapat bola, ternyata yang terakhir dikasihkan ke kita dan kita nggak fokus, makanya mati. Karena kita sudah kadung enak ngelihat ngelihat lawan sama temen kita itu main taktuk kita cuma lihat bolanya jalan kiri kanan gitu, terus ternyata yang terakhir diberikan ke kita, ya otomatis kita nggak fokus terus mati. Coba kalian amati kalau atlet main, jangan lihat yang di TV ya, tapi lihat kalau yang di YouTube atau di TikTok itu kan kadang ada orang yang datang atau hadir di pertandingan terus ngerekam waktu mereka duduk di bangku penonton. Itu kelihatan banget kalau permainan mereka atau permainan para atlet itu speednya itu cepet banget. Dan kalau kalian gaya mainnya tola-tole gitu, ya udah pasti kalian yang diincer, atau paling parah mungkin kena smash oleh lawan karena kita nggak fokus. Selain fokus lihat bola, kita juga harus fokus ke game. Kadang-kadang itu kalau kita main kan ada temen yang nggak seberapa bisa main ya. Terus kita itu kayak ngeremehin gitu. Oh ini aku malas main di sini soalnya nggak seberapa bisa main tuh lawannya. Jadi kalau kita niatin nanti nggak nggak enak lah pokoknya. Jadi kayak cepet kalah itu nggak ada tantangannya. Jadi kita mainnya itu kurang fokus. Terus pada akhirnya kita malah kalah soalnya kayak ngefur atau ya nggak merasa nggak worth it gitu main sama lawan yang kayak gitu. Nah, kita itu nggak boleh kayak gitu. Harus bersikap lebih profesional lah. Kalau kalaupun lawannya nggak bisa main, ya kita harus tetap fokus untuk main lebih baik atau main yang baik lah minimal.
Kecuali kalau kita fokusnya kepingin drilling atau eh, mengajari lawan juga untuk main ya kan. Kadang ada yang nggak bisa sama sekali. Kalau kita mainnya beneran di semes-semes terus, ya otomatis yang nggak bisa sama sekali itu bakal nyesel datang ke grup kita. Ya, aku rasa kalian juga nggak kepingin kayak gitu kan. Ya kasihan anak yang pelajaran itu kayak kalian habis lulus kuliah terus cari kerja, sementara yang ngasih kerjaan selalu memberi syarat minimal pengalaman kerja 5 tahun. Nah, kapan dapat 5 tahunnya kalau setiap kalian ngelamar kerja semua minta kayak gitu. Nah, temen yang nggak seberapa bisa main, kalau ditolak di semua grup, terus ya kapan bisanya? Tetap kita itu harus fokus dalam permainan, walaupun lawan kita mungkin nggak seberapa bagus mainnya, atau partner kita ya kayak gitu, kayak nggak niat main, terus kita juga kehilangan fokus. Jadi nanti jadi kalah gitu. Dan walaupun mungkin kalian pikir kalah itu ya nggak nggak bangga, nggak atau nggak malu, karena ya percuma lah aku menang kalau partnerku kayak gini. Tapi kalau kalian fokus tuh, aku jamin kalian bisa dapat sesuatu hal yang baru. Ya pada intinya kalau kalian itu pingin belajar, pasti bisa cari sesuatu yang baru lah, bisa dapat sesuatu yang baru. Tapi kalau fokusnya itu menggerutu dan mengomel, itu kita nggak dapat apa-apa nanti. Oke guys, gitu aja sih tips-tips dari aku. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. Tapi ya itulah yang terjadi di dunia badminton. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah.